لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Bapak-bapak sekalian, kali ini kita lanjutkan kajian hadis. Kita masih tetap membaca kitab Sahih Bukhari, seperti ini kitabnya, jilid 2. Babnya bab kitabut jihad, bab tentang kewajiban berjuang membela agama Allah bagi kita orang-orang yang beriman. Membela agama Allah, membela harta kita, membela keluarga kita, membela akidah kita, membela tanah air kita, ya. Membela tanah air kita itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Baik, hadis yang akan kita baca nomor hadisnya 2592. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali ibnu Abdullah, hadatsana Yahya ibnu Sa'id, hadatsana Sufyan qala hadatsani Mansur an Mujahid ibnu Jabir an Tuwais an ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu fisabilillah wan niyat wa idza istanfiru summa fanfiru. Ini hadis yang sangat populer ya bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak udah mendengarnya berkali-kali ya. Kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada kami Ali ibnu Abdullah, meriwayatkan kepada kami Yahya ibnu Sa'id, meriwayatkan kepada kami Sufyan, dia berkata meriwayatkan kepadaku Mansur dari Mujahid ibnu Jabar, dari Tuwais, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la hijrata ba'da fathul Makkah, ba'da fathu, walakin jihadu wan niyatu. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah, setelah kota Mekah dikuasai oleh kaum muslimin, walakin akan tetapi masih melekat kepada orang-orang yang beriman kewajiban untuk berjihad. Wa idza istanfiru, maka dari itu kata Rasulullah, apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berjihad, summa fanfiru, maka berangkatlah. Bapak-bapak sekalian,
Ini hadisnya sahih ya Pak, dan ini sudah didengung-dengungkan, disampaikan berpuluh-puluh kali oleh para ustadz, para da'i ya, dari zaman dahulu sampai sekarang. La hijrata ba'da fathu walakin jihad. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Yang melekat bagi kita orang-orang yang beriman adalah kewajiban jihad fisabilillah. Ini hadis pendek ini Bapak-bapak mengerti nggak maknanya? Ini hadis selalu dibaca-bacakan oleh para ustadz, cuma ustadz tidak menjelaskan maknanya. Rasul mengatakan la hijrata ba'da fathu walakin jihad. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tetapi jihad. Ini maknanya dalam ya Pak. Cuma kita memang tidak menjabarkan, banyak ustadz tidak menjabarkan hikmah dan maknanya. Singkat kata begini Pak, pahami baik-baik. Rasulullah bilang, setelah penaklukan kota Mekah, Islam itu sudah berjaya, maka kalian tidak boleh lari dari perang. Nggak ada lagi kalian, nggak ada kabur. Kalau ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, 11 tahun berdakwah, pengikutnya cuma 97 orang. 11 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, pengikutnya umat Islam hanya 97 orang. 98 sama Rasulullah. Itu 11 tahun. Itu kondisi umat Islam lemah. Ya. Pada hari itu nggak ada kewajiban jihad. Tetapi setelah Rasulullah hijrah bersama para pengikutnya ke kota Madinah, berdakwah selama 10 tahun, umat Islam pengikutnya umat Islam jumlahnya menjadi 10.000 orang. Dan pada hari itu, pada saat Rasulullah menaklukkan kota Mekah, bukan menaklukkan sebetulnya, cuma datang biasa aja, tidak ada pertumpahan darah apapun, dengan 10.000 pasukan. Dan jumlah umat Islam yang ada di kota Madinah masih ada, tertinggal, berarti lebih dari itu. Pada hari itu umat Islam sudah dilarang lari dari perang. Kalau kalian diserang oleh musuh, lawan. Itu kira-kira maknanya. Ya, biar kita paham bersama. Kalau waktu kalian masih lemah di kota Mekah, kata Rasulullah, boleh diam-diam, boleh takut, boleh mengalah. Tapi setelah kota Mekah dikuasai, setelah umat Islam besar, siapapun yang mau mengusir kalian dari negeri kalian, lawan. Kurang lebih begitu secara kasar maknanya. Nah, sekarang kita kaji sedikit. Bapak pernah mendengar, kita kaitkan dengan konteks saat ini Pak. Bapak pernah mendengar tidak ramai ustadz-ustadz yang suka meramaikan jagat YouTube itu, yang tidak belajar agama tapi seolah-olah mengerti agama, yang mengatakan ada fatwa dari ulama Saudi bahwa umat Islam di Palestina sebaiknya keluar dari Palestina, hijrah, karena tempat itu sudah tidak layak untuk dihuni oleh kaum muslimin. Pernah dengar nggak Pak? Pak, jangan bengong-bengong aja Pak. Itu ustadz yang menyampaikan itu ada beberapa, ya. Saya tahu sekali mereka karena mereka dari kalangan saya. Jadi saya tahu siapa mereka, siapa keluarganya gitu ya. Ya, marganya juga satu suku besar lah dengan saya. Ada yang marganya Bawazir, ada yang marganya Bajri, ada yang marganya Basalamah. Ya, dekat-dekat lah sama saya Talib gitu ya. Jadi saya tahu siapa mereka. Kata mereka, Syekh Al-Albani pernah memfatwahkan supaya umat Islam dari Palestina keluar, hijrah, karena hidup di bawah kezaliman Israel. Kalau kita kaitkan dengan konteks hadis ini, kira-kira fatwa itu, kalaupun fatwa itu ada ya Pak, padahal fatwa itu nggak ada. Benar apa salah Pak? Benar apa salah Pak? Umat Islam harus keluar tidak dari Palestina Pak? Tidak harus keluar. Umat Islam harus melawan. Siapa yang melawan? Kita yang melawan.
Kenapa kita yang melawan, Pak? Umat Islam itu ketika dia ada permasalahan, ini harus kita pahami ya, supaya otak kita nggak diracunin sama orang-orang orientalis, sama para politisi dongok. Kalau umat Islam mengalami permasalahan, konteksnya itu bukan konteks sektoral, Pak. Itu harus kita pahami. Konteksnya itu konteks universal. Dan hadis ini berlakunya universal. Jadi kalau umat Islam ada masalah di Myanmar, sesungguhnya itu permasalahan umat Islam di Indonesia. Kalau ada masalah umat Islam di Palestina, sesungguhnya itu permasalahan umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, kalau ada umat Islam yang dijajah, tidak boleh lagi kalian pergi, kalian harus melawan. Siapa yang melawan? Yang melawan kita semua. Karena memang konteksnya konteks universal, bukan konteks sektoral. Ada permasalahan umat Islam di Uighur, itu bukan permasalahan mereka saja, tapi permasalahan kita semua. Maka tidak boleh umat Islam keluar. Maka dari itu waktu Pak Prabowo, presiden kita tercinta, mengeluarkan statement orang-orang yang membangga-banggakan negara-negara yang membangga-banggakan demokrasi, mereka adalah orang-orang munafik, buktinya membiarkan anak-anak Palestina teraniaya di Gaza maupun di Rafah. Kata Pak Prabowo, kami bersedia mengirimkan bantuan, akan ambil itu sekitar 1000 anak-anak Palestina, bawa ke Indonesia, kami rawat, kami sehatkan kembali, lalu kami kembalikan, asal disetujui oleh berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia itu menentang. Kenapa? Menentang. Kalau dikaitkan dengan konteks hadis ini, memang harus ditentang, Pak. Karena bukan kita itu niatnya baik, saya sih mendukung penuh. Kita ambil, kita rawat di sini, lalu kita kembalikan. Permasalahannya setelah kita rawat di sini atau bila perlu kita didik, bisa nggak kita masukkan kembali ke Palestina, ke Gaza? Nggak bisa, Pak. Sulit. Yang benar adalah kita yang datang ke sana. Kita usir Israel. Itu baru sesuai dengan konteks hadis ini. Ya. Maka dari itu ada fatwa dari ulama-ulama dunia, ini keadaan sudah sangat mendesak, umat warga negara Palestina sudah hancur, sudah dizolimi luar biasa oleh Israel. Bapak tahu tidak, sejak Zionisme menganeksasi Palestina tahun 1948, itu sudah 1.260.000 orang Israel, orang Palestina yang terbunuh, Pak. Tidak semuanya Muslim, ada juga orang-orang Kristiani, ada juga orang-orang Ortodoks. Karena di Palestina kan walaupun mayoritasnya Muslim, tapi ada orang Kristiani juga, ada orang-orang Ortodoks juga yang dibunuh. Dan Yahudi itu memusuhi semuanya, memusuhi orang Islam, memusuhi orang-orang umat Kristiani, dan memusuhi orang-orang Ortodoks, ya, Ortodoks Kristen maksudnya. Itu sudah 1 juta lebih yang terbunuh. Bayangkan, 1 juta lebih itu berarti 1/4 dari penduduk Israel, dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling 5 juta saat ini ada. Maka dari itu yang benar kita yang datang melakukan pembelaan. Nah, ada ustadz yang kembali ke ustadz yang memfatwakan bahwa sebaiknya orang-orang Palestina keluar saja. Saya mau, kalau bapak-bapak suka nonton itu ya di YouTube ya Pak, saya mau menyampaikan, Syekh Al-Albani itu tidak pernah memfatwakan agar orang-orang Muslim di Palestina itu hijrah. Tidak pernah ada. Beliau itu pernah ditanya di Damaskus. Jadi Al-Albani itu ulama Saudi. Sebenarnya dia bukan ulama Saudi, dia dari Albania, tapi karena Albania dikuasai oleh negara komunis, lalu dia hijrah ke Suriah, dia belajar agama sama bapaknya, lalu belajar agama sama beberapa ulama Suriah, lalu dipanggil oleh bin Bas ke Saudi mengajar, lalu keluar lagi ke Suriah lagi, dipenjara 2 kali sama Hafiz Al-Assad, lalu ke Saudi lagi, lalu ke Yordan, lalu ke Uni Emirat Arab. Pada suatu hari Al-Albani ditanya bagaimana pendapatnya tentang umat Islam yang berada di tepi barat. Waktu itu tepi barat lagi dibombardir sama Israel, itu sekitar tahun 90 ya. Al-Albani wafat tahun 99. Kata dia begini, kan wilayah Palestina masih luas, bergeser saja ke daerah Palestina yang belum dikuasai oleh Israel. Waktu itu wilayah Palestina tahun 90 memang masih luas, Pak. Ya, Askelon
di bagian di Gaza sebelahnya itu ada Askelon belum dikuasai, sekarang Askelon udah dikuasain, udah habis. Pindah saja ke daerah lain gitu. Itu maksudnya itu. Tapi tidak keluar dari Palestina, tetap ada di Palestina. Lalu sama ustadz-ustadz yang tidak mengerti apa-apa itu bilang, ada fatwa dari Syekh Al-Albani, Nasaruddin Al-Albani, bahwa umat Islam di Palestina harus hijrah keluar. Tidak ada fatwa seperti itu. Dia hanya menyampaikan sebaiknya bergeser saja ke daerah yang masih dikuasai oleh Palestina. Waktu itu tahun 90. Sekarang sudah habis. Sekarang Gaza pun sudah mulai dikuasai gitu ya. Jadi berdasarkan konteks hadis ini, tidak ada lagi orang Islam yang apabila negerinya dikuasai, termasuk Indonesia ya Pak. Kalau nanti Indonesia ada yang coba-coba menguasai negeri kita jangan lari Pak. Kalau sekarang mau lari aja dulu ya boleh, sementara aja. Tapi jangan coba-coba lari kalau negeri kita mau dijajah oleh orang asing. Lawan. Itu perintah Rasulullah. Nggak ada ceritanya kabur. Itu konteks hadisnya. Satu hari Rasulullah pernah ditanya Pak, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah begini, ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ara'aita in ja'a rajulu yuridu akhadha mali. Ya Rasulullah, kata laki-laki itu, ara'aita in ja'a rajulu yuridu akhadha mali. Wahai Rasulullah, apa pandangan Anda, pendapat Anda apabila datang seseorang kepadaku yuridu an akhadha mali, dia bermaksud merampok, merampas hartaku. Ada maling datang ke rumah nih Pak, maling datang ke rumah kita ya, kepala rumah tangga, kasih tahu. Rasulullah berkata, qala Rasulullah fala tu'tihi malika, jangan kamu kasih hartamu, pertahankan. Kalau ada rampok, ada maling datang ke rumah mau merampas harta kita, pertahankan, kata Rasulullah. Faqala, lalu laki-laki itu berkata lagi, ara'aita in qatalani, lalu bagaimana pandanganmu jika dia ingin membunuhku? Rampok datang ke rumah mau ngerampas harta kita pertahankan, lalu dia ingin membunuh kita. Apa kata Rasulullah? Qatalhu, bunuh duluan. Ya, ada maling datang ke garasi kita bawa golok, mau ngambil motor, Bapak ambil golok duluan. Itu perintah Rasulullah Pak. Ya, ambil golok duluan, qatalhu, bunuh duluan. Ara'aita, laki-laki itu nanya lagi, bagaimana pandanganmu in qatalani, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah seandainya aku terbunuh? Fa anta syahid, maka kamu mati dalam keadaan syahid. Ya, ada rampok datang ke rumah kita mau ngambil mobil kita, motor kita, bawa golok, bawa senjata api, senjata tajam, lawan, kita mati syahid. Itu apalagi negara kita yang dijajah Pak, lawan Pak. Misalnya ada orang lain masuk ke Indonesia mau merampas negara kita, lawan, usir, jangan kita yang lari. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu, bagaimana pandangan Anda ya Rasulullah kalau aku yang membunuhnya? Tadi kan dia yang terbunuh, aku yang membunuh dia. Wa huwa finnar, kata Rasulullah, laki-laki si perampok itu yang masuk neraka. Ya, kalau ada orang niat jahat datang ke rumah kita mau merampok kita, lalu kita bunuh, dia masuk neraka, kita tidak apa-apa. Itu konteks hukum Indonesia. Tetapi konteks hukum Islam, tetapi beberapa kasus tidak kok. Yang di waktu itu pernah dibela oleh Prof. Mahfud MD, dan ada beberapa kasus kita selamat kok karena membela diri dalam konteks hukum positif. Ya, ada 3 kasus kalau tidak salah. Itu pribadi Pak, harta pribadi Pak.
apalagi negara, Pak. Negara kita mau dijajah, lawan, jangan kabur, ya. Itu perintah Rasulullah, itu hadisnya sahih. Jadi kembali ke konteks hadis ini, la hijrata ba'da fathu. Tidak ada lagi hijrah, tidak ada kabur. Kalau bahasa zaman sekarang, tidak ada lagi melarikan diri, kabur aja dulu. Tapi bukan konteks kabur aja dulu yang masalah ekonomi anak muda itu ya, beda itu. Nanti saya disindir-sindir lagi. Tidak ada lagi kabur setelah kota Mekah dikuasai, karena setelah kota Mekah dikuasai itu adalah simbol kekuatan umat Islam. Maka sejak hari itu, apabila umat Islam dizolimi, dianiaya, diusir dari negerinya, dirampas hartanya, wajib melawan. Gitu, kurang lebih begitu ya. Clear ya? Hadisnya sahih, kalau nggak percaya baca sendiri. Itu saya pinjemin kitabnya. Itu hadis nomor 2575. Sekarang hadis nomor 2592, sekarang 2594. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ishaq ibnu Mansur, akhbarana Affan, hadasana Hammam, hadasana Muhammad ibnu Juhadah, qala akhbarani Abu Hasin an Dhakhwan hadatsahu an Aba Hurairah radhiyallahu an hadatsahu qala ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dulani 'alal 'amali ya'dilul jihada qala la ajiduhu qala hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhulul masjidaka fataquma wa la taftaru wa tasuma fala tunfiru fala tuftiru qala wa ma yastati'u dhalik qala Abu Hurairah inna farasal mujahidi la yastanu fit walihi fayaktubu lahul hasanah. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Ishaq ibnu Mansur, mengabarkan kepada kami Affan, meriwayatkan kepada kami Hammam, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Juhadah, qala dia berkata, mengabarkan kepadaku Abu Hasin, bahwasanya Zakwan menyampaikan kepadaku, dia mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah berkata kepada Zakwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kata Abu Hurairah, ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, dulani ala amali ya'dilul jihada. Kata si laki-laki itu, ya Rasulullah, kurang lebih artinya begini, dulani, berikan aku petunjuk, berikan aku pencerahan gitu ya, ala amali ya'dilul jihad, amal apa kira-kira yang setara dengan jihad fisabilillah. Qala, lalu Rasulullah berkata, la ajiduhu, aku tidak menemukan amal yang setara dengan jihad. Ya, aku tidak menemukan amal yang setara dengan jihad. Lalu Rasulullah mengatakan, qala hal tastati'u, apakah kamu mampu, kira-kira membandingkan ya Rasulullah, idza kharaja, seandainya ada di satu pihak, idza kharajal mujahidu, seandainya ada di satu pihak mujahid, para pejuang yang membela agama keluar untuk berjihad, wa anta tadkhulul masjidaka, sedangkan kamu tidak ikut berjuang, cuma masuk ke masjid-masjidmu. Kita ini kagak ikut berjuang. Misalnya negara kita lagi diserang oleh musuh, sebagian orang Islam berjuang, kita tidak berjuang, bagian berdoa saja. Kan ada tuh orang Islam yang bagiannya begitu tuh, ya saya mah doa aja dah, gitu kan.
Wa anta dukhulul masjidaka fatakuma wala tahtura. Kamu masuk ke masjid, ada orang di satu pihak yang berjuang jihad fisabilillah, kamu tidak ikut berjuang, cuma masuk ke masjid-masjidmu lalu sholat sepanjang waktu tidak berhenti, kata Rasulullah. Wa tasumu wala tuftira. Lalu kamu puasa sepanjang waktu tidak berbuka. Ada kagak yang kuat, kata Rasulullah. Laki-laki itu bilang, wa man yastati'u dzalik. Enggak ada yang kuat. Nah, itu jihad, kata Rasulullah kurang lebih. Kalau mau dibandingkan dengan amal lain, itu seandainya dibandingkan dengan sholat yang tidak berhenti terus-menerus dan berpuasa yang tidak putus terus-menerus, itu pun belum setara. Anda mampu nggak melakukan itu, kira-kira gitu kata Rasulullah? Nggak mampu, apalagi Anda kagak mampu, berarti nggak ada yang setara dengan pahala jihad, ya. Lalu Abu Hurairah menambahkan, innal farasal mujahidin la yasta'nu fihi tuwalihi fayaktuba lahul hasanah. Jangankan berperang itu para mujahid, kuda-kudanya yang dikekang di tempat pengekangan itu pun dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, ya. Jadi begitu mulianya amal ibadah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka dari itu ada ulama dari Mesir kemarin ketika membicarakan masalah Palestina, umat Islam itu jangan menangis. Rakyat Palestina itu tidak butuh air mata kalian, butuhnya peran aktif, bantuan kebijakan pemimpin-pemimpin negara Islam. Kalau mereka tidak usah ditangisin, mereka tidak sedih, mereka lagi bergembira karena melakukan amal ibadah yang paling mulia yang belum tentu Anda bisa, kata ulama Mesir. Benar juga itu ya Pak, walaupun kita tetap menangis ya karena sedih itu ya. Itu hadis yang membandingkan jihad dengan amal-amal lain yang tidak ada bandingannya, ya, karena itu adalah amal yang paling mulia. Satu lagi, hadis yang ketiga, hadis nomor 2595. Keterangannya, afdalun nasul mu'minin bijahidu binafsihi wa malihi fi sabilillahi wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarata tunjikum min adzabin alim. Kata Allah dalam surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 12. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan, sebuah transaksi yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun. Yang Allah maksudkan itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu, dzalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yaghfiru lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannatin adnin dzalikal fawzul azim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih, dan itulah tempat yang terbaik, yaitu surga Adnin, dan itulah kemenangan yang nyata, ya. Jadi saudara-saudara kita di Palestina yang gugur dalam medan perang, sesungguhnya mereka tidak kalah, tapi mereka sedang mendapatkan kemenangan berdasarkan surah As-Saff ayat 12 ini. Hadisnya adalah, hadatsana Abu Yamani akhbarana Syuaib an Zuhri qala hadatsani Atha ibn Yazid al-Lais ana Abu Sa'ad al-Khudri radhiyallahu anhu hadatsahu qala qila ya Rasulullah
ayyun nasu afdalu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun yujahidu fisabilillahi binafsihi wa malihi. Wa qalu thumma man qala al-mu'min, thumma man qala al-mu'min fi syu'bin min syi'ab yattaqillahi wa yada'una an-nasa min syarihi. Jadi kurang lebih artinya begini. Rasul dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia meriwayatkan kala Rasulullah ditanya, "Kila ya Rasulullah, ayyun nasa afdalu?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, al-mu'min yujahidu fisabilillahi binafsihi wa malihi. Laki-laki manusia yang paling mulia itu adalah orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, ya. Kalau kita sih masih bersekelas berjuang di jalan Allah dengan harta, ya Pak, itu pun kagak seberapa itu, ya. Ya kita belum dapat kesempatan, ya Pak. Kalau kita dapat kesempatan, ya saya walaupun sudah mau 50 tahun tapi saya masih punya tenaga, Pak. Dan saya masih bisa menggunakan AK-47, dan saya kira anak-anak saya sudah besar-besar kalau untuk saya tinggalkan gitu, ya. Cuma kesempatannya belum ada untuk berangkat. Kalau ada kesempatan pasti saya berangkat, ya. Itu istri saya sudah tahu, udah lama saya sampaikan, jadi dia sudah maklum kalaupun saya pergi gitu, ya. Lalu selain laki-laki, manusia yang paling mulia itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya. Summa man qala, lalu siapa lagi, kata Rasulullah, orang-orang yang beriman. Yang digambarkan oleh Rasulullah begini, fisik bin minas syi'ab, yang berada di antara dua bukit. Maksudnya orang-orang yang beriman yang berada di lingkungan yang penuh dengan kemungkaran, tetapi dia tetap yattaqillahi wa yada'un nasa min syarri, tetapi dia tetap bertakwa kepada Allah dan meninggalkan keburukan manusia itu, itulah orang-orang yang mulia. Kata Rasulullah, orang yang mulia itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, dan orang-orang yang meninggalkan kemungkaran. Kurang lebih begitu. Satu lagi hadis tanggung, hadis nomor 2596. Hadatsana Abu Yamani akhbarana Syuaib an Zuhri qala akhbarani Sa'id an Ibnu Musayyib an Abu Hurairah radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu masalul mujahidin fis sabilillahi wallahu a'lamu bima yujahidu fis sabilillahi kamassalis sha'imin qa'imun wattawakkalullahu lil mujahidi fis sabilillah bi anna yatafawwahu ayudkhilul jannah aw yurji'u saliman ma'a ajrin aw ghanimah. Jadi kira-kira lebih artinya begini, perumpamaan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa qaim, berpuasa seumur hidupnya, tapi perumpamaan yang saja, belum tidak sama, kurang lebih lah, kurang lebih, ya. Dan dia bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu apabila dia wafat, Allah masukkan ke dalam surga, dan apabila dia selamat, Allah berikan dia pahala, ya. Kalau wafat udah pasti masuk surga, kalau dia tidak wafat dia pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi tetap orang beruntung kedua-duanya. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ini memberikan tambahan pengetahuan bagi kita dan pelajaran bahwa kewajiban jihad itu masih melekat sampai hari ini kepada kita semua. Cuma kita belum dapat kesempatan saja, ya. Yang jelas ini pelajaran. Jadi kalau ada orang-orang yang mendistorsi otak kita bahwa masalah Palestina itu adalah masalah sektoral, itu bukan. Umat Islam itu tidak mengenal masalah sektoral, ya Pak. Ini harus paham.
Masalahnya adalah universal. Dimanapun ada permasalahan umat Islam, itu adalah permasalahan umat Islam secara umum dan tanggung jawab kita bersama. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik terkait dengan jihad, bahwa tidak ada setara dengan jihad perang melawan Rasulullah. Namun kita juga dengar bahwa nggak tahu hadisnya sahih atau dhaif, bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Artinya berarti ada konteks bahwa jihad yang berperang itu dengan jihad melawan nafsu itu malah tinggi. Gimana pendapat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbicara tentang hadis itu sama halnya dengan hadis yang mengatakan haji mabrur itu adalah pahalanya sama dengan pahala jihad. Ada kan hadis seperti itu? Ya. Bapak-bapak sekalian, konteks bahwa jihad yang paling besar itu adalah jihad menawan hawa nafsu. Itu dua maknanya. Di dalam dalam ajaran Islam itu ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang maknanya itu adalah makna kinayah. Bahasanya itu adalah bahasa perumpamaan atau bahasa yang maknanya harus dipahami, ada makna di baliknya. Ya, tidak bisa kita pahami dengan makna zohir nas itu. Nah, lalu bagaimana dengan konteks tadi? Konteks tadi itu kembali ke konteks pribadi, bukan urusan umat. Kalau urusan umat tidak sesuai dengan konteks hadis itu adalah urusan pribadi. Kalau kita menahan hawa nafsu kita, itu adalah sebuah jihad yang besar. Jihad yang besar itu maksudnya sebuah perjuangan, ya, sebuah perjuangan yang besar. Tetapi kalau konteks masalah umat ada, jadi begini, kalau ada umat, syaratnya tiga. Ada umat Islam yang dirampas hartanya, ada umat Islam yang diusir dari negerinya, ada umat Islam yang dibunuh, hukum jihad berlaku. Ya, dan itu tidak sektoral. Itu adalah universal. Dimanapun terjadi, maka umat Islam di tempat lain mempunyai kewajiban untuk itu. Clear ya? Itu jihad zohir yang dalam konteks ini. Kalau yang konteks Pak Las sampaikan itu sifatnya konteks pribadi. Gitu. Paham ya Pak? Clear? Ada lagi? Cukup? Baik, mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita. Jadi permasalahan-permasalahan umat Islam di berbagai negara saat ini itu adalah permasalahan kita, termasuk permasalahan di Indonesia. Ya, kalau kita nanti diusir sama musuh-musuh di negara kita, kita wajib berjuang membela negara kesatuan Republik Indonesia tercintai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.